Puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Salam sejahtera dan sekaligus selamat tahun baru ya. Happy New Year bagi kita semua di tempat ini. Nah, seperti yang kita sudah ketahui, dari sejak akhir tahun yang lalu kita sudah diberitahu bahwa sepanjang tahun ini kita akan diingatkan tentang kelahiran yang baru. Ya, puji Tuhan, ya, sebab itu penting bagi kita semua. Jangan sampai kita lupa bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Ya, kita punya identitas yang baru sebagai warga kerajaan sorga karena kita sudah dilahirkan kembali di dalam keluarga kerajaan Allah. Nah, pagi hari ini saya mau share sesuatu, salah satu berkat dari kelahiran baru kita adalah kita tidak lagi hidup di bawah hukum yang lama. Ya, karena kita sudah dilahirkan kembali, maka kita sekarang hidup di bawah hukum yang baru. Mari kita akan melihat firman Tuhan dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-34. Yohanes 13 ayat 34. Saya ingin pagi ini kita menyadari bahwa kita tidak lagi berada di bawah hukum yang lama. Hukum di mana manusia semuanya gagal terhadap hukum itu. Ya, itulah sebabnya Tuhan Yesus membawa hukum yang baru bagi kita. Yohanes 13 ayat 34, mari perhatikan baik-baik. Firman Tuhan berkata demikian, aku memberikan perintah baru, ya, atau hukum yang baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, saudara, sebelum saya bahas apa bedanya atau di mana bedanya yang lama dengan yang baru dalam hal perintah atau hukum Tuhan. Ya, sebelum saya bahas ke situ, coba begitu kita mendengar kata perintah, ya, langsung konotasi apa yang muncul di benak kita? Ya, waktu kita mendengar kata hukum atau perintah, saya yakin konotasi yang pertama muncul adalah kewajiban. Namanya hukum, namanya perintah, ya, kita mengerti bahwa itu wajib untuk kita lakukan. Karena itu disebut hukum atau perintah. Nah, akibat dari munculnya pengertian kewajiban, lalu muncul lagi, ya, konotasi yaitu apa ya? Keterpaksaan. Karena wajib artinya suka atau tidak kita harus lakukan. Ya, dan akibatnya itu membuat kondisi orang akhirnya terpaksa melakukannya. Ya, karena kita sadar kewajiban kalau tidak dilakukan ada sanksinya. Kewajiban kalau tidak dijalankan ada akibat, ya, dari pelanggaran itu. Itulah sebabnya dari konotasi kewajiban muncul, ya, suasana atau keadaan keterpaksaan. Nah, akibatnya lebih jauh muncul akhirnya kemunafikan. Ya, dilakukan sih dilakukan, tapi karena terpaksa. Ya, dan dilakukannya karena munafik. Yang penting, ya, yang penting kelihatan baik dah. Yang penting kelihatan dilakukan dah. Ya. Nah, saudara, itulah yang namanya agama atau religion atau hukum yang lama. Ya, hukum yang lama membuat orang akhirnya sadar bahwa itu wajib dilakukan, lalu mereka melakukannya terpaksa. Akibat lebih jauh akhirnya muncul kemunafikan, kepura-puraan, yang penting kelihatan di luar baik dah. Ya, yang di dalam ada banyak hal yang dirahasiakan, yang berbeda dengan apa yang ditampilkan di luar. Ya, agama atau religion seperti itu. Ya, saudaraku, membuat orang-orang kelihatannya taat, tetapi hati mereka tidak mengasihi Tuhan. Karena mereka melakukannya karena terpaksa. Makanya dalam perjanjian lama, ya, semua agama, religion, itu akhirnya membuat Tuhan ditakuti
tapi tidak dicintai. Ya, sekali lagi saya ulangi. Religion membuat Tuhan memang ditakuti, tapi tidak dicintai. Ya, orang melakukan semua syariah agama, semua perintah-perintah Tuhan dilakukan bukan karena mengasihi Tuhan, tapi karena mengasihi dirinya sendiri, supaya nggak dihukum sama Tuhan. Supaya Tuhan jangan marah, supaya Tuhan nanti ya jangan menahan berkat-Nya. Ya, udahlah, lakukan dah. Ya, sebab kalau enggak nanti nggak ada berkat, nanti Tuhan tidak mengasihi kita. Ya, lalu ujung-ujungnya ya, yang dikasihi bukan Tuhan, tapi dirinya sendiri. Bangsa Israel 1.500 tahun di bawah hukum yang lama. Kelihatannya mereka taat. Kalau kita melihat orang Yahudi sampai sekarang, mereka juga kelihatannya begitu secara lahiriah. Ya, mereka melakukan semua yang diperintahkan oleh Tuhan. Kelihatannya seperti itu. Tapi Yesus pernah berkata begini, bangsa ini memuliakan aku hanya dengan mulut dan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Mari kita lihat dalam Injil Markus pasal 7 ayat yang ke-6. Markus 7 ayat yang ke-6. Ini pernyataan yang jujur dari Tuhan Yesus terhadap bangsa Israel yang kelihatannya begitu begitu rohani secara lahiriah. Ya, kelihatannya begitu taat dengan semua aturan dan perintah yang ada dalam agama mereka. Nah, Yesus berkata begini, jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Ya, religion selalu ujung-ujungnya hanya menciptakan komunitas orang-orang yang munafik. Ya, sebab ada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Nah saudaraku, itulah sebabnya hukum yang lama itu gagal. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya benar-benar karena mengasihi Tuhan. Tapi dalam hukum yang lama Tuhan hanya dimanfaatkan. Ya, kita pura-pura baik hanya supaya Tuhan baik untuk kita. Ya, kita berbuat ya segala sesuatu bukan karena kita mengasihi Tuhan, tapi ujung-ujungnya karena kita mengasihi diri sendiri supaya kita diberkati, diselamatkan, ya dikasihi dan sebagainya. Makanya religion itu merusak image Allah yang sebenarnya. Gambar Allah yang sebenarnya jadi rusak oleh karena hukum yang lama. Ya. Jadi manusia seolah-olah mendapat gambaran Allah itu harus dipancing-pancing dulu supaya dia baik. Ya, kita harus istilahnya memikat hatinya lebih dahulu. Kita harus menyenangkan dia lebih dahulu baru supaya dia memberkati kita, mengasihi kita, menyelamatkan kita. Jadi image Allah ya dibuat sedemikian rupa sehingga tidak berbeda dengan berhala-berhala di dunia ini. Bapak Ibu tahu setiap berhala, baik itu dalam bentuk patung ya ataupun benda-benda tertentu, semua dewa-dewi ya dalam semua religion di dunia ini image-nya seperti itu. Harus dibaikin dulu supaya dia baik kepada kita. Harus diberi-beri dulu, ya harus kasarnya diiming-iming dulu, supaya dia memberkati kita, supaya dia melindungi kita, dan sebagainya. Nah, tanpa sadar, kita pun memperlakukan Tuhan kita seperti itu. Ya, ada beberapa orang ke gereja, ya saya sempat survei tersembunyi begitu ya. Wah, tumben rajin. Ya, lalu dia jawab, ya nanti kalau nggak ke gereja nggak diberkati katanya. Ya, jadi ke gereja ternyata bukan karena mengasihi Tuhan. Ya, ke gereja ternyata karena ingin mendapat sesuatu dari Tuhan. Nah, kalau sikap kita kepada Tuhan seperti itu, berarti kita memperlakukan Tuhan tidak beda dengan orang-orang memperlakukan berhala-berhala mereka.
Ya, kita menyamakan gambaran Allah di dalam Yesus Tuhan tidak berbeda dengan gambaran para berhala. Jadi kasarnya Bapak Ibu, ibadah-ibadah kita ternyata hanya modus kan? Hanya modus kan? Ya, hanya tipu-tipuan kan? Ya, kelihatannya kita mengasihi Tuhan lewat nyanyian, pujian, persembahan kita, tapi ujung-ujungnya yang kita kasih adalah diri sendiri. Supaya kita diberkati, mendapat sesuatu, ditolong Tuhan, dan sebagainya. Itulah sebabnya perintah yang lama gagal. Ya, tidak membuat orang benar-benar mengasihi Tuhan. Ya, dan Yesus datang akhirnya membawa perintah yang baru. Perintah yang baru tadi berkata, kembali kepada Yohanes 13 ayat 34, ya, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, bukan supaya Allah mengasihi kamu. Tapi kamu harus saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Ya, apakah Bapak Ibu menemukan ya perbedaannya di sini? Dalam semua agama, termasuk ya hukum Taurat. Intinya begini, kita harus lakukan sesuatu supaya Allah melakukan sesuatu kepada kita. Jadi fokusnya kepada perbuatan kita lebih dahulu. Ya, kalau yang kita buat benar, maka Allah akan memberkati kita. Kalau yang kita buat salah, maka Dia akan mengutuk kita. Itu warna dari semua religion, termasuk hukum Taurat. Makanya Ulangan 28 berkata, pada hari ini kuperhadapkan kepada kamu berkat atau kutuk. Berkat jika, tergantung kamu gitu. Ya, jika kamu mendengar suara Tuhan Allahmu dengan sungguh-sungguh, melakukannya dengan setia. Lalu orang berusaha mendengar sungguh-sungguh. Orang berusaha melakukan setia semua perintah Tuhan, bukan karena mengasihi Tuhan, tapi karena ingin dapat berkatnya. Ya, lalu dalam melakukannya orang jadi serba tidak pasti. Sudah sungguh-sungguh belum ya saya? Yang saya lakukan sudah benar belum ya? Tidak ada kepastian Tuhan mengasihi kita apa enggak. Karena seberapa sungguh enggak ada ukurannya. Seberapa setia enggak ada ukurannya. Setelah sekian lama berjuang setia, kita merasa sudah setia nih, sudah sungguh-sungguh nih. Ya, lalu yakin Tuhan akan memberkati kita. Tiba-tiba lihat orang lain kok lebih hebat kesetiaannya dibanding kita. Langsung kita nervous. Langsung kita menyadari, waduh, saya nggak layak diberkati. Karena orang lain jauh lebih setia daripada saya. Akhirnya kita hidup dalam condemnation. Kita hidup dalam ketidakpastian. Ya, yang saya sudah lakukan ini, apakah sudah cukup untuk membuat Tuhan memberkati saya, membuat Tuhan mengasihi saya, membuat Tuhan menyelamatkan saya atau tidak? Dalam hukum yang lama, tidak ada kepastian. Dan orang berjuang melakukannya bukan karena mengasihi Tuhan, tapi hanya karena takut nggak diberkati oleh Tuhan. Tapi dalam hukum yang baru tadi, Yesus bilang begini, hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara, kalimat ini setiap perintah dalam tata bahasa ya, ini saya coba masuk ke lingkup tata bahasa sedikit ya. Kalimat perintah itu ya diistilahkan dalam tata bahasa adalah imperative tense. Imperatif, jadi nadanya memerintah. Ya, imperatif. Nah, dalam setiap kalimat imperatif selalu dibarengi dengan kalimat indikatif. Ya, mengindikasikan kita nih siapa di dalam perintah tersebut. Dalam perjanjian lama, ya, ada banyak imperatif tense, harus ini, harus itu, jangan ini, jangan itu. Ada banyak kalimat-kalimat Tuhan yang nadanya memerintah, imperatif. Ya, namanya agama, banyak perintahnya. Ya, banyak imperatif tense-nya. Nah, tapi dalam perjanjian lama, dalam religion, dalam hukum yang lama, indikatif tense-nya adalah kita belum tentu diberkati Tuhan. Makanya harus melakukan lebih dahulu. Tapi dalam perjanjian baru tadi, ya, imperatif tense-nya sama. Kita harus mengasihi sama.
tapi indikatifnya berbeda. Ya, dalam hukum yang baru, kita diindikasikan sebagai orang yang telah dikasihi oleh Tuhan. Dalam perjanjian lama, kita diindikasikan sebagai orang yang belum dikasihi oleh Tuhan. Tergantung, kalau kita bisa melakukannya, baru kita akan dikasihi. Kalau kita bisa setia, bisa sungguh-sungguh mendengar dan melakukan kehendak Allah, baru Tuhan akan memberkati kita. Sampai di sini nangkep Bapak Ibu? Ya. Akhirnya dalam perjanjian lama, ya, orang melakukan kehendak Tuhan sekali lagi dalam ketidakpastian. Sudah cukup belum ya kesungguhan saya? Ya, sudah cukup belum ya kesetiaan saya? Kita serba nggak pasti. Sekalipun sudah berjuang demikian rupa, ya, kita serba nggak pasti. Apakah Tuhan ya akan memberkati saya apa tidak? Tapi dalam perjanjian baru, dalam hukum yang baru, Allah berkata begini, kamu harus saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Sudah ada kepastian, kita ini sudah dikasihi Tuhan, kita ini sudah diselamatkan Tuhan, kita ini sudah diterima Tuhan. Makanya kita melakukan perintahnya tidak dengan beban lagi. Dalam perjanjian lama kita melakukan perintahnya seperti kita ini kejar target, saudaraku. Ini para karyawan biasanya ngerti nih istilah ini. Kejar target itu stres. Kalau segala sesuatu kita lakukan dalam misi kejar target, waduh, stres, saudaraku. Beban. Ya, sampai pernah ada satu sales asuransi, saudaraku ya, di Bandung. Sampai ngemis-ngemis, Pak, ayolah, ikutlah. Satu lagi, Pak, satu lagi, katanya. Saya bilang, satu lagi apa? Iya, satu lagi saya dapat bonus nih, katanya. Kalau gagal nih, kalau kurang satu, wah sia-sia. Semuanya sia-sia katanya. Itu saudara. Kalau orang tuh melakukan sesuatu kejar target, stres. Akhirnya menghalalkan segala cara. Ya, tidak murni tapi penuh kemunafikan. Ya, dalam perjanjian lama begitu. Orang berjuang taat, ya. Orang berjuang melakukan firman Tuhan, tapi dalam kondisi kejar target supaya saya diberkati, supaya Tuhan mengasihi saya, supaya saya dilindungi Tuhan. Ya, akibatnya stres, putus asa, banyak orang akhirnya sadar, ya saya nggak layak. Ya, karena kesungguhan kita naik turun. Ya, ketaatan kita, kesetiaan kita, jujur. Nggak bisa diandalkan, bukan? Sekalipun dalam hati kita ingin taat, tapi manusia punya fakta, ya, gagal lagi. Paulus saja berkata, dalam diriku sebagai manusia tidak ada yang baik. Ya, ini orang yang dididik dengan keras dalam hukum agama Yahudi yang begitu ketat. Dia jujur berkata, dalam diriku tidak ada yang baik. Setiap kali hatiku ingin melakukan apa yang baik dan benar, ada hukum lain dalam dagingku yang melawan semuanya dan membuat aku menjadi hamba dari dosa. Itulah keadaan setiap manusia. Hukum Taurat itu sempurna karena datang dari Allah, tapi tidak bisa menyempurnakan manusia. Ya, hukum Taurat itu suci, kudus, tapi nggak bisa menyucikan dan menguduskan manusia. Karena hukum Taurat berfokus pada usaha manusia. Tapi dalam hukum yang baru, yang disebut dengan hukum anugerah atau hukum kasih karunia, Allah lebih dahulu memberikan sesuatu kepada kita. Baru kemudian kita meresponinya dengan melakukan kehendak Tuhan. Dalam hukum yang baru, kita mengerjakan segala perintahnya bukan kejar target lagi, tapi sebagai ucapan syukur karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Karena Tuhan telah mengasihi kita. Karena Tuhan telah menerima kita apa adanya. Jadi kita melakukannya dengan sukacita. Makanya Paulus berkata, hukum yang baru itu memerdekakan. Tidak membelenggu. Hukum yang lama membelenggu orang dalam keputusasaan. Hukum yang lama membelenggu orang dalam ketidakpastian. Karena hukum yang lama berpusat kepada setiap usaha manusia terlebih dahulu. Ya, saudaraku. Jadi perintahnya tidak berubah.
Kalau dalam perjanjian lama kita harus mengasihi Tuhan dan sesama, maka dalam perjanjian baru pun imperatif tense-nya tidak berubah. Ya, kalimat imperatifnya tidak berubah, kalimat perintahnya tidak berubah. Yang berubah adalah indikatif tense-nya. Ya, yang berubah adalah indikasi siapa kita. Itu yang berubah. Di perjanjian lama kita belum diberkati. Ya, sampai kita dianggap bisa melakukan kehendak Tuhan dengan baik, baru kita diberkati. Tapi dalam perjanjian baru indikasinya kita sudah diberkati, sudah dikasihi Tuhan, lalu kita melakukan segala kehendaknya. Nah, saya ajak kita menyadari siapa kita. Dalam hukum yang baru, ya, kita diindikasikan sebagai orang-orang yang sudah dikasihi oleh Tuhan. Ya, itulah ya identitas kita sebagai orang-orang yang lahir baru. Ayo, jalani kekristenan dengan sadar saya sudah diselamatkan, saya sudah dikasihi Tuhan, saya sudah diterima Tuhan. Jadi kita menjalani kekristenan tidak dengan keterpaksaan, kemunafikan lagi, tidak. Karena kita melakukan semuanya bukan buat kejar target lagi, supaya selamat, supaya diberkati, supaya dikasih, tidak. Tapi kita melakukan semuanya karena kita sadar Tuhan sudah memberikan segalanya untuk kita. Dia telah mengosongkan dirinya. Bahasa aslinya berkata dia rela bangkrut demi kita. Alkitab berkata dia yang kaya rela jadi miskin. Kata miskin itu artinya bangkrut. Adakah orang yang berani bangkrut untuk kita? Nggak akan ada. Tapi Yesus mau melakukannya untuk kita. Dia yang kaya rela jadi miskin, supaya kita yang miskin diperkaya lewat kemiskinannya. Dia yang tidak mengenal dosa, rela jadi dosa, supaya kita yang berdosa dibenarkannya. Jadi indikasinya, dalam hukum yang baru, indikasinya kita sudah dikasihi oleh Tuhan. Ayo sadari itu. Ya, jadi kita beribadah tidak kejar target lagi, saudaraku. Enggak stres lagi. Ya, kita memberi, ya, kita melayani, kita mentaati segala perintah Tuhan, tidak dalam misi kejar target, tidak. Tapi dalam misi mengucap syukur dan mengapresiasi semua yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Harusnya kalau kita sadar ini, kekristenan bukan sesuatu yang membosankan buat kita. Ada banyak orang yang membenci kekristenan. Karena apa? Karena nggak beda sama agama lain, kejar target. Kita harus ini, harus itu, supaya Tuhan mengasihi, supaya Tuhan memberkati. Nggak ada bedanya, saudaraku. Nggak ada bedanya. Ya, tidak ada yang istimewa kalau begitu. Hukum yang baru mengindikasikan kita telah dikasihi oleh Tuhan. Ya, jadi beribadahlah, ya, melayanilah, memberilah dan lakukan segala sesuatunya. Ya, tidak dengan maksud supaya Tuhan baik, supaya Tuhan memberkati, tidak. Karena Tuhan sudah baik, karena Tuhan sudah mengasihi kita. Kita melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Kalau saudara masih ingat ayat ini, boleh dibuka lagi ya untuk kita refresh kembali. Ya, Roma pasal 5 ayat yang ke-8 ya menunjukkan Allah lebih dahulu melakukan sesuatu di saat kita belum mampu melakukan apapun bagi dia. Dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita bagaimana? Masih berdosa. Bukan ketika kita sudah berhasil taat. Bukan ketika kita sudah kudus. Sudah bisa memberi ini, memberi itu. Sudah bisa melakukan ini, melakukan itu. Tidak. Hukum yang lama menuntut seperti itu lebih dahulu. Kamu harus dengar baik-baik, sungguh-sungguh setia, baru aku akan berikan berkat. Itu hukum yang lama. Akhirnya manusia berjuang dalam ketidakpastian. Ya, dan akibatnya didapati tidak ada manusia yang sebetulnya layak diberkati oleh Tuhan. Ya, karena manusia semua adalah
makhluk yang terbatas dengan banyak kekurangan yang ada. Tapi firman Tuhan berkata, ya dalam hukum yang baru, Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan memberikan Yesus untuk mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Wow, saudaraku. Kalau saudara menyadari akan hal ini, kita bisa temukan kekristenan itu berbeda dengan agama lain. Yesus tidak datang untuk membangun agama baru. Semua agama sama, warnanya begitu. Kejar target supaya selamat. Kejar target supaya dikasihi Tuhan. Kejar target supaya berkenan di hadapan Tuhan. Semua agama nuansanya sama seperti itu. Yesus tidak datang untuk membangun agama yang baru. Ya, dia tidak datang untuk membangun new religion, tapi dia datang untuk membangun new relationship dengan Bapa. Dia membangun hubungan yang baru, bukan hubungan yang diperbudak lagi dengan ketidakpastian, bukan sebuah hubungan yang tidak menentu dan tidak menjamin apa-apa karena tergantung manusianya, tapi sebuah hubungan yang sudah mengindikasikan bahwa Allah sudah mengasihi kita. Saudara, itulah berkat dari kelahiran baru kita. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum yang lama, tapi kita hidup di bawah hukum yang baru, di mana kita sudah menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan, yang diselamatkan Tuhan, yang diterima Tuhan apa adanya. Mari lihat dalam Efesus pasal 4 ayat 32. Saudara akan temukan banyak ayat di mana ada imperative tense, kalimat perintah, lalu ada indicative tense, ya, yang mengindikasikan bahwa dalam melakukan perintah itu, kita bukan orang-orang yang istilahnya belum diberkati Tuhan. Tapi kita adalah orang-orang yang sudah diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Lihat beberapa contoh ya, saya akan tunjukkan. Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32. Di sini jelas lagi ya, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Ini imperative tense. Himbauan, perintah untuk ramah ya seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra dan saling mengampuni. Nah, itu imperative tense-nya. Ya, kemudian setelah koma, ini indikatif tense-nya yang mengindikasikan kita ini siapa? Ya, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, jadi kita mengasihi orang lain bukan supaya Allah mengasihi kita sebagai akibatnya. Ya, kita mau ramah terhadap seseorang, kita mau saling mengampuni bukan supaya kita diampuni sebagai akibatnya. Ya, tapi kita melakukan semuanya dengan kesadaran bahwa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Jadi yang kita lakukan bukan kejar kuota lagi. Yang kita lakukan adalah apresiasi kita untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita terlebih dahulu. Ya, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Lihat lagi 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19. Pendek ayatnya ya, tapi sangat jelas. Ada imperative tense, ada indicative tense ya dalam hukum yang baru. Dikatakan kita mengasihi, ini imperatif. Harus saling mengasihi ya, karena bukan untuk Allah mengasihi kita, tapi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jelas lah. Jadi perintah-perintah Tuhan bukan beban lagi untuk kita. Ya, kalau kita ditantang ya untuk mengampuni, untuk melayani, untuk berkorban, setelah kita mengerti hukum yang baru, maka tantangan itu merupakan kesempatan yang kita akan lakukan untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang Dia telah lakukan bagi kita sebelumnya. Tapi sebaliknya orang yang nggak ngerti hukum yang baru ini, maka ketika dia ditantang seperti itu, ya, langsung muncul terbebani
Akibatnya kalau toh dilakukan terpaksa. Ya, karena takut nggak diberkati. Takut nggak dikasih oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara lihat. Yesus pernah berkatakan, kuk dari dunia ini membuat kamu lelah. Makanya aku tawarkan kuk yang baru. Pikulah kuk yang kupasang. Ya, sebab kuk yang kupasang itu ringan. Ya, dalam bahasa Inggrisnya, my yoke is easy and my burden is light. Easy, gampang. Ya. Ada orang-orang yang, ya maaf kata, sok rohani. Ya, Kristen tuh nggak boleh gampangan. Harus yang berat. Ada orang pada ngomong, Pak, khotbah tuh jangan bikin orang jadi keenakan, Pak. Harus ditakut-takuti, Pak. Ya, harus diteror begitu, supaya sadar, supaya serius sungguh-sungguh. Saya bilang kalau mau ke situ, ya khotbah harus nakut-takutin, ya udah balik ke hukum Taurat lagi aja. Karena tidak ada hukum yang lebih berat, yang lebih mengerikan selain Taurat kan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau mau ikut Tuhan, jual semua hartamu. Itu perintah Tuhan loh. Itu bukan perumpamaan loh. Anak muda yang kaya, yang merasa sudah melakukan seluruh perintah Allah, datang kepada Tuhan Yesus kan. Guru, untuk hidup yang kekal, apa yang harus aku lakukan? Tuhan bilang, oke, karena fokusmu adalah apa yang harus kamu lakukan, yaitu ada 10 hukum. Lakukan aja. Oh sudah, wih hebat. Lalu Tuhan bilang begini, oke, kalau merasa sudah, satu lagi yang kurang. Ya, juallah semua hartamu. Sebetulnya itu kembali ke hukum yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu segenap. Tidak boleh ada ilah lain. Lalu gagallah anak muda ini. Jadi sepertinya Tuhan berkata, tuh, ngakunya 10 sudah dilakukan. Kembali ke hukum yang pertama, ternyata gagal. Ya, jadi saudara, religion itu tidak pernah bisa membuat orang akhirnya layak diberkati, layak dikasihi oleh Allah. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menggenapi di kayu salib, ya, seluruh hukum yang lama itu. Dan dia memberikan hukum yang baru. Dan hukum yang baru itu memerdekakan. Karena tidak lagi menjadi beban sebagai syarat. Tidak. Ya. Semua perintah-perintah Tuhan kita lakukan bukan sebagai syarat lagi. Tapi sebagai ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Yang telah melakukan semua yang terbaik. Untuk setiap kita. Sebelum kita bisa melakukan yang baik bagi dia. Bapak Ibu Saudara, ya, Yesus jelas berkata, my yoke is easy, gampang. Ya, and my burden is light, ringan. Kita lihat kisah Sakeus di Alkitab. Saya tidak perlu cerita detail ya, Bapak Ibu tahu siapa Sakeus. Dia seorang yang pendek yang dibenci oleh lingkungannya. Karena Sakeus punya pekerjaan, ya, memberi keuntungan bagi penjajah pada zaman itu, yaitu Romawi. Ya, lalu pekerjaan dia adalah pekerjaan yang menyengsarakan bangsanya sendiri. Kita tahu dia pemungut cukai. Ya, dia yang menuntut cukai dan pajak dari orang Yahudi lalu disetorkan kepada penjajah mereka. Singkat cerita, Sakeus ya adalah orang yang dianggap musuh dari bangsa Yahudi sendiri. Makanya ketika Yesus lewat di sebuah jalan menuju Yeriko, Sakeus tidak punya akses untuk melihat parade Tuhan Yesus pada hari itu. Waktu sekolah minggu kita diajar karena dia pendek. Makanya dia nggak bisa lihat. Sebetulnya orang pendek banyak di sana. Guide saya di Israel berkata, ada kemungkinan bukan karena pendeknya. Memang ini kemungkinan ya. Ada kemungkinan bukan karena dia pendek lalu dia nggak bisa lihat Yesus. Karena dia dibenci orang-orang sehingga tidak diberi akses untuk melihat Tuhan Yesus. Dia ditolak oleh kerumunan orang banyak
yang berkumpul di jalan itu. Dia ditolak. Dan dia sadar dia dibenci. Makanya dia nggak berani masuk mendekat ya untuk bisa melihat Yesus dengan jelas. Oke, ya itu hanya perkiraan. Nah, singkat cerita dia harus naik ke pohon. Waktu Yesus lewat dan melihat Sakeus, adakah tuntutan yang Yesus minta dia lakukan lebih dahulu? Tidak ada. Tidak ada perintah ya yang keluar dari mulut Yesus sebagai syarat. Aku mau mampir di rumahmu nanti. Kalau kamu lakukan ini, itu dulu dan sebagainya. Tidak ada. Yesus hanya bilang begini, Sakeus, turunlah. Aku mau menumpang di rumahmu. Tidak ada syarat apa-apa. Yesus ya memberikan penerimaan langsung kepada Sakeus. Ya, saya yakin heboh itu. Murid-muridnya pasti ditanya oleh orang banyak, gurumu tahu nggak itu siapa itu orang? Kok gurumu kok kayaknya bersahabat banget sama orang itu? Gurumu tahu nggak kalau dia tuh musuh dari bangsa kita? Dia orang jahat, ya pasti akan jadi heboh. Karena Yesus langsung menerima. Oke, tinggalkan ya heboh-hebohnya itu. Cerita selanjutnya, setelah Yesus makan di rumah Sakeus, Sakeus ya langsung berinisiatif, Guru, ya setengah dari hartaku aku akan berikan bagi orang miskin. Dan kalau toh ada orang yang merasa dirugikan karena pekerjaanku ini, ya 4 kali lipat aku akan ganti. Tiba-tiba berubah. Dia berubah karena ditakut-takuti apa enggak? Enggak. Yesus tidak menteror Sakeus. Yesus tidak menuntut Sakeus berubah dulu baru aku akan makan di rumahmu. Tidak. Ya. Gini loh saudaraku. Orang itu berubah karena dikasihi. Bukan karena dihakimi. Ya. Tapi religion ya punya warna selalu menghakimi. Selalu menghakimi. Tapi Yesus tidak melakukan itu kepada Sakeus. Sakeus berubah bukan karena ditakut-takuti, bukan karena mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Tidak. Sakeus berubah karena Yesus sudah mengasihi dia lebih dahulu. Ya, saudaraku, akibatnya dia jadi murah hati. Cinta uang berubah jadi cinta Tuhan. Ya, cinta uang berubah jadi cinta sesama. Bukan karena ditakut-takuti, atau diancam, atau diiming-iming. Tidak. Tapi karena Sakeus melihat, Yesus sudah melakukan sesuatu yang dia tidak layak terima pada hari itu. Bapak Ibu Saudara, saya berharap kita menyadari akan hal ini. Sehingga ibadah kita bukan terpaksa lagi. Pemberian-pemberian kita bukan topeng dan modus lagi. Untuk mancing-mancing Tuhan. Nih Tuhan saya udah kasih ya. Berkati saya ya. Kasihi saya ya. Ya, kita tidak lagi ya istilahnya memperalat Tuhan dengan semua aktivitas kekristenan kita. Karena kita sadar Tuhan sudah memberikan segalanya bagi kita di kayu salib. Dia telah mengosongkan dirinya supaya kita dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi semua yang kita lakukan hari ini hanya benar-benar untuk mengasihi Tuhan yang telah memberikan segalanya bagi kita. Mari ayat terakhir, pemusik bisa siap di tempat. 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-11. 1 Yohanes 4 ayat 11. Firman Tuhan mengatakan begini, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, berarti sudah. Karena bisa dilukiskan sedemikian, berarti sudah terjadi. Sudah tergambar dengan jelas. Ya, sedemikian mengasihi kita. Ini indikatifnya, kita adalah orang-orang yang sudah dikasihi Allah sedemikian rupa. Maka ya, haruslah kita juga saling mengasihi. Ya, tidak lagi dengan terpaksa, tidak lagi sebagai umpan supaya Tuhan mengasihi kita. Tidak. Ya,
Tapi karena kita sadar Tuhan sudah sedemikian rupa mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara, mari di tahun 2019 ini nikmati kekristenan kita. Tidak lagi sebagai sesuatu yang membuat kita frustrasi. Jujur, saya udah temukan banyak orang Kristen frustrasi. Aduh Pak, kok harus ini, harus itu lagi Pak. Saya bilang, kamu melakukannya selama ini motifnya apa? Iya kan? Ya, supaya Tuhan memberkati kan. Nah, makanya kamu jenuh. Makanya kamu frustrasi. Ya, tapi kalau kamu melakukannya dengan kesadaran karena Tuhan sudah baik, Tuhan sudah menyelamatkan kita, Tuhan sudah memberikan segalanya untuk kita, ya, maka akan ada suasana hati yang berbeda. Saudara, sudah terlalu lama kekristenan ditampilkan dalam keadaan yang salah. Karena kekristenan tidak beda dengan agama-agama lain. Di mana Tuhan harus dipancing-pancing dulu. Tuhan harus diberi umpan dulu baru dia baik. Ya. Jadi lagu yang kita nyanyikan, ya Tuhan Yesus baik. Baik apanya? Kalau harus dibaikin dulu baru baik, saudaraku. Ya baik apanya? Dewa-dewa juga begitu. Kalau bisa disenangkan, dewa-dewi juga akan baik, kata mereka. Saudara, ayo 2019 ini sebuah kesempatan bagi kita sejak hari ini. Untuk kita punya perjalanan kekristenan yang lebih, lebih exciting, ya. Bukan lagi kekristenan yang membosankan, membuat kita putus asa. Tidak. Tapi benar-benar kita terima kuk yang baru, yang ringan. Ya. My yoke is light and my burden is easy. Kita bukan lagi orang Kristen yang gampang gampang kecewa dan sebagainya. Tapi kita menjalani dengan kesadaran Tuhan sudah melakukan semuanya untuk kita. Kalau toh saya harus melakukan semuanya, saya akan lakukan dengan penuh sukacita. Kalau saya harus memberi, kalau saya harus melayani, kalau saya harus beribadah, saya akan lakukan dengan sukacita karena Dia terlebih dahulu mengasihi saya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Yohanes tadi berkata, kalau Allah sedemikian mengasihi kita, biarlah ya kita menyadari kita ini sangat dikasihi Tuhan. Ya, kita memberi karena kita sadar kita orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan. Kita melayani karena kita sadar kita orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan. Jadi semua yang kita lakukan, kita bisa lakukan dengan penuh sukacita. Tidak dengan terpaksa, tidak lagi sebagai umpan, ya, untuk membuat Tuhan memberkati dan mengasihi kita. Tutup mata kita bersama. Haleluya.